A few moments later. Pengantar statistik sosial yang membahas tentang klasifikasi data. Dosen pengampu Hardianti SAP MAP. Nah, tahukah kalian apa itu data? Data adalah sekumpulan fakta atau informasi mentah yang dapat berupa angka, simbol, kata-kata, atau citra. Klasifikasi data terbagi menjadi 5, yaitu sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Yang pertama adalah klasifikasi berdasarkan sumber data, yang terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Di mana internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal atau disebut di dalam organisasi. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi. Contoh data internal yaitu data karyawan, data penjualan, data stok gudang, laporan tingkat keputusan, dan laporan keuangan perusahaan. Contoh data eksternal yaitu surat kabar, media massa, data media sosial, laporan riset pasar, dan data kependudukan. Kedua, klasifikasi berdasarkan cara memperolehnya yang terbagi menjadi 2 juga, yaitu primer dan sekunder, di mana primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Contohnya adalah hasil wawancara, data dari Cosikena, hasil observasi lapangan, data dan eksperimen. Sekunder adalah data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain, kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan lain. Data dari laporan keuangan, data dari jurnal ilmiah, data dari publikasi pemerintah, dan data dari buku, data dari website. Yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan cara pengumpulan, yaitu data cross-seksional dan data team series, di mana data cross adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya jumlah mahasiswa di suatu universitas untuk periode tahun ajaran 2013 dan 2014, jumlah pasien COVID yang meninggal pada bulan Agustus 2021 pada data peneliti Cosikena. Sedangkan data tim series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari sebuah peristiwa selama periode tertentu. Contohnya, perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester, kenaikan harga BBM dalam kurun waktu tertentu, data harga bahan bakar minyak. Yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan jenis data, yang terbagi menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data internal, dan data rasio. Data nominal adalah data yang kategorinya tidak dapat diurutkan atau diukur. Contohnya data nominal yaitu jenis kelamin, warna rambut, atau agama. Data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori. Contohnya yaitu peringkat siswa dalam kelas atau peringkat restoran. Data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki jarak yang tetap dan didefinisikan dengan baik antara kategori. Contohnya yaitu suhu atau tahun. Data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data internal, tetapi juga memiliki awal yang jelas atau nol. Contohnya berat badan, tinggi badan, atau pendapatan. Yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan sifat data, yang terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
di mana data kuantitatif dapat dihitung, diukur dengan angka, menjawab pertanyaan berapa dan apa, bersifat umum, universal, dan faktual. Cara pengumpulan data dengan mengukur dan menghitung, dianalisis dengan analisis statistik, sedangkan kualitatif, deskriptif berhubungan dengan kata-kata, menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa, dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Cara pengumpulannya data dengan observasi dan interview, dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana klasifikasi data adalah sebuah proses pengelompokan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan sumber data, jenis data, sifat data, cara memperoleh, serta berdasarkan waktu pengumpulan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.